Wacana pembubaran DPR mencuat di tengah kekecewaan publik pasca kenaikan tunjangan anggota DPR. Warganet pun ramai membicarakan dekret Presiden 23 Juli 2001 yang dikeluarkan mantan Presiden Gus Dur. Pertanyaannya, apakah pembubaran DPR memungkinkan? Kami selaku Kepala Negara Republik Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan memaklumkan satu, membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel KJ Online. Desakan-desakan dari rakyat Indonesia kini sudah tidak lagi tertuju kepada DPR. Mulai teman-teman, fokus rakyat ini mulai membesar. Yang awalnya mendesak agar DPR ini meminta maaf dan tunjangannya itu dibatalkan, sekarang melebar. Ada desakan-desakan kepada anggota DPR untuk dipecat, ada desakan-desakan juga untuk Kapolri mengundurkan diri, ada desakan-desakan juga teman-teman ini agar ya DPR dibubarkan. Berbagai desakan ini makin banyak dikarenakan ya rakyat sudah sangat sakit hati dengan berbagai hal yang terjadi baru-baru ini. Apalagi dengan komentar-komentar pedas dari anggota DPR. Ahmad Saroni menyebut rakyat ini tolol karena ingin membubarkan DPR. Uya Kuya menyebut tunjangan 3 juta sehari ini murah, tunjangan 3 juta sehari ini kecil. Ada juga Eko Patrio yang nantangin anggota DPR yang kemarin mengkritik soal joget-joget anggota DPR di sidang tahunan MPR, malah nantangin dengan mengupload video dirinya sedang di-DJ joget-joget dengan fraksi PAN yang lain. Nah, dari hal-hal ini rakyat makin marah, otomatis penjarahan 3 rumah anggota DPR tersebut tidak bisa dihalang-halangi ya, karena siapa juga yang mau melindungi orang-orang tidak tahu diri. Ya polisi juga ngukur-ngukur diri lah teman-teman. Kalau misalnya polisi yang ngejaga 5 orang, 10 orang, yang datang ribuan untuk menjara, bisa apa? Bisa apa? Nah, hari ini juga kita mendapatkan informasi bahwa ini Kapolri didesak untuk mundur. Kapolri Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo ini didesak untuk mundur karena dianggap gagal dalam mengamankan demonstrasi di DPR. Bahkan ya mirisnya insiden sahabat kita, saudara kita ini almarhum Arfan yang harus meregang nyawa dengan sangat-sangat tragis teman-teman. Ya mohon maaf saya harus sebutkan sengaja. Ini sengaja teman-teman. Karena dengan kecepatan seperti itu di tengah kerumunan, itu sudah tidak wajar. Itu sudah percobaan untuk menghilangkan nyawa. Dan ya sudah tertabak harus itu ngeri banget teman-teman. Videonya sudah beredar dan saya nggak berani teman-teman untuk menampilkan videonya karena pasti dihapus videonya, ya pasti kena teguran. Yang jelas kalau misalnya teman-teman mau dicek aja ya di beberapa media-media sosial yang lain juga ada. Yang jelas ini hari ini kita mau bahas terkait apakah ini Jenderal Listio Sigit Prabowo Kapolri akan segera mundur. Karena ya kalau misalnya dipecat saya rasa itu tergantung Pak Prabowo. Tapi kalau misalnya mundur, ya mundur itu bisa atas ya kesadaran diri sendiri melihat berbagai kerusuhan di mana-mana, berbagai ya ini tidak bisa diminimalisir, tidak bisa diredam. Mungkin ya mundur adalah salah satu solusi untuk meredam kemarahan rakyat. Oke, kita bakal simak dulu informasi, kita bakal kaji dulu videonya biar nggak salah kaprah, biar nggak ya informasinya bisa tersampaikan lebih lengkap. Yuk teman-teman simak videonya. Cek audio, cek sound, 1, 2, 3, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, nam budaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Hari ini saya didampingi Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, Ketua DPR RI, Saudari Puan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, Ketua DPR RI, Saudari Puan Maharani, Ketua DPD RI, Saudara Sultan Najamuddin, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Ibas Yudhoyono, tapi mewakili Ketua Umum yang sedang dalam perjalanan dari Tiongkok. Kemudian Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera karena mewakili Ketua Umumnya yang sedang berada di luar kota. Saya juga didampingi Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Nasdem, Nasional Demokrat, Saudara Surya Paloh. Kita tadi sudah membahas perkembangan situasi negara dan izinkan saya membacakan pernyataan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam beberapa hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing
bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog. Tadi sudah saya sampaikan, mereka pun sekarang sudah akan segera melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan di DPR RI. Tadi saya sudah sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri sudah segera mereka tindak lanjuti, tetapi hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dipersilakan disampaikan, mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI. Kepada pemerintah, saya juga perintahkan kepada semua KL untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, saya minta sungguh-sungguh seluruh
warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik, termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil, rakyat yang paling tertinggal. Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum. Kalau merusak fasilitas umum, itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat. Mari kita saling mengingatkan keluarga kita untuk tidak mengikuti kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Saudara-saudara sekalian, kita waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, tidak ingin Indonesia bangkit. Kita mari bersama-sama perbaiki semua kekurangan yang ada pada pemerintahan dan pada negara kita. Sekali lagi, semangat kita dari nenek moyang kita adalah gotong royong. Marilah kita bergotong royong, menjaga lingkungan kita, menjaga keselamatan semua keluarga kita, menjaga tanah air kita. Kita selalu diintervensi, selalu diadu domba. Jangan kita mau terus diadu domba. Saudara-saudara sekalian, demikian pernyataan saya setelah saya berunding dengan semua pimpinan partai, baik di dalam koalisi maupun yang di luar, dan semua pimpinan lembaga negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salve, shalom, om, santi, 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 om. Salam kebajikan, rahayu, rahayu. Merdeka, merdeka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara soal desakan agar dirinya mundur dari kursi Kapolri usai insiden tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan usai dilindas mobil Rantis Brimob. Listio mengatakan dirinya adalah prajurit sehingga siap menjalankan perintah dari Presiden. Menurutnya, pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Listio saat menggelar konferensi pers di daerah Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 30 Agustus 2025. Terkait dengan isu yang menyangkut dengan Kapolri itu hak prerogatif Presiden. Kita prajurit, apa saja siap, ya. Desakan agar Listio mundur sebagai Kapolri datang dari sejumlah pihak termasuk dari koalisi masyarakat sipil. Tuntutan agar ia mundur sebagai Kapolri merupakan buntut dari peristiwa tragis yang menewaskan Afan hingga aksi represif aparat saat mengamankan jalannya aksi demonstrasi pada 25 dan 28 Agustus 2025. Afan dinyatakan meninggal dunia secara tragis usai Rantis Brimob melindasnya di Pejompongan, Jakarta Pusat. Terkait peristiwa itu, 7 anggota Brimob telah ditangkap dan diperiksa. Ketujuh anggota tersebut telah dinyatakan terbukti melanggar kode etik kepolisian. Saat ini, proses etik masih berjalan di Divisi Propam Polri, sehingga belum ada sanksi untuk 7 terduga pelanggar tersebut. 7 anggota Brimob itu pun telah diamankan di tempat khusus atau ditahan. Jadi perlu saya informasikan kepada rekan-rekan. Yang pertama terkait dengan masalah pengamanan dan penanganan terhadap 7
orang yang kemarin melindas sopir ojol yang kemudian almarhum. Seperti diketahui oleh rekan-rekan bahwa proses penanganan oleh Propam kemarin sudah berlangsung dan saya sudah perintahkan untuk dilaksanakan secara cepat, maraton, sehingga kemudian bisa segera diinformasikan kepada masyarakat. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengar pernyataan langsung dari Kapolri terkait desakan-desakan, terkait berbagai kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di sana sini. Ya kalau misal kita mendengar, saya merangkum kata-kata Kapolri ya mengatakan kami adalah prajurit yang siap untuk mundur kalau memang diminta mundur. Jadi otomatis ya selama Presiden Prabowo Subianto tidak mencopot ya mungkin Kapolri tidak akan mundur. Itu intinya dari video yang mungkin tadi kita tonton. Jelas desakan-desakan untuk Kapolri mundur ya tidak akan terlalu berpengaruh. Yang paling berpengaruh itu malah adalah keputusan dari Pak Prabowo. Malah kalau misalnya Pak Prabowo yang mungkin melihat ini harus diganti untuk meredam kemarahan, untuk meredam ya gejolak sosial yang terjadi di masyarakat, mungkin saya yakin akan segera terjadi reshuffle dari tubuh kepolisian atau mungkin tubuh TNI. Tapi yang mungkin paling disorot saat ini ya Kapolri diminta bertanggung jawab atas ya meninggalnya saudara kita almarhum Arfan, dan kita juga menuntut keadilan untuk Arfan, tapi jangan lupa fokus kita ke DPR. Ya, mungkin itu teman-teman, atau teman-teman punya solusi pendapat yang lain kan? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.